Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Naufal FAK. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini kita masih melanjutkan BIMTEK Literasi Numerasi Modul 2 Implementasi Literasi dan Numerasi dalam Pembelajaran. Materi 2A Implementasi Literasi dalam Pembelajaran. Miskonsepsi 2A1. Miskonsepsi implementasi literasi dalam pembelajaran. Halo sahabat guru belajar, masalah implementasi literasi dalam pembelajaran masih sering jadi bahan keraguan, perbedaan, bahkan perdebatan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Mengacu pada perspektif literasi yang telah dibahas di modul 1, mari kita renungkan kembali beberapa anggapan keliru yang masih umum terdapat dalam implementasi pembelajaran, yaitu 1. Literasi harus diajarkan secara terpisah. 2. Pembinaan keterampilan terkait bacaan dan praktek berbudaya yang menjadi ciri penguasaan literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. 3. Literasi hanya terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, literasi baca, pelajaran matematika, literasi numerasi, dan pelajaran IPA, literasi sains saja. 4. Semakin banyak konsep pengetahuan yang diberikan pada peserta didik akan menjamin tercapainya tuntutan penguasaan literasi. Untuk jenjang SMP, pembinaan literasi sebenarnya telah didorong, salah satunya dengan rekomendasi penerapan model-model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning dalam kurikulum nasional. Jadi dalam pembelajaran di Indonesia seharusnya tidak ada perbedaan, apalagi pertentangan antara pengembangan kompetensi dalam kurikulum yang sedang diberlakukan dengan implementasi pengembangan literasi. Hal yang harus menjadi penekanan dalam pengembangan literasi adalah selalu mengaitkan tuntutan kompetensi dengan hal-hal konstekstual yang sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya. Konsep 2A21. Konsep implementasi literasi pada pembelajaran di SD. Konsep implementasi literasi pada pembelajaran di SD. Implementasi literasi pada pembelajaran di SD. Bapak Ibu guru masih tetap semangat ya? Refleksi. Dari kegiatan refleksi pada modul dan aktivitas sebelumnya, semoga Bapak Ibu guru semakin mendapatkan penguatan pemahaman tentang apa itu kecakapan literasi. Pada tahapan selanjutnya, Bapak Ibu guru akan mempelajari bagaimana implementasi literasi dalam proses pembelajaran. 1. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu guru, apakah yang Bapak Ibu guru pahami tentang literasi dalam pembelajaran? Sepanjang ini literasi adalah proses membaca. 2. Sudahkah pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu guru kelola mengimplementasikan atau melatihkan kecakapan literasi? Sedikit banyak sudah melatihkan. Kita jawab di sini. Literasi tadi adalah membaca. Kita tuliskan. Kemudian apakah sudah dilatihkan? Sedikit sudah melatihkan. Save.
kecakapan literasi. Sejak 2015 digulirkan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Kecakapan literasi keberlangsungannya dilakukan dalam 3 tahap. Pertama melalui tahap pembiasaan, kedua adalah tahap pengembangan, dan ketiga tahap pembelajaran. Tahap pembiasaan dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca siswa. Tahap pengembangan dilaksanakan disertai dengan kegiatan tindak lanjut setelah membaca. Tahap pembelajaran dilaksanakan dengan strategi membaca tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang panduan dalam melatihkan kecakapan literasi di sekolah, khususnya pada tahap implementasi pada pembelajaran, silakan unduh dan pelajari materi berikut ini. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk membesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Min plus ada 29 halaman. Tidak tanggung-tanggung, cukup banyak materi. Next. Link materi. Untuk lebih memahami implementasi strategi literasi menghubungkan STEK di sekolah dasar, silakan unduh dan pelajari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. 22 halaman. Next. Sumber lainnya. Semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan salah satu contoh strategi literasi tersebut. Strategi literasi lainnya silakan Bapak Ibu guru unduh dan pelajari materi berikut ini. Next. Penutup. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas upaya untuk mempelajari modul implementasi literasi pada pembelajaran di SD dengan optimal. Mari kita lanjutkan proses belajar pada bagian berikutnya, yaitu studi kasus. Studi kasus SD. Studi kasus SD. 1. Studi kasus SD kelas rendah. Warna dan pewarni adalah guru-guru kelas 1 di Sekolah Dasar Tunas Harapan. Warna sangat mendukung kebijakan internasional bahwa berdasarkan kajian psikologi perkembangan, peserta didik baru dapat belajar membaca secara formal mulai kelas 1 sekolah dasar. Jadi peserta didik kelas 1 SD belum ada tuntutan berliterasi. Warni justru menganggap ketika masuk ke jenjang SD kelas 1 peserta didik seharusnya sudah dapat membaca. Bahkan Bu Warni menunjukkan bahwa di situs Pusmencar tentang asesmen kompetisi minimal, salah satu tuntutan kompetisi di kelas 1 dan 2 adalah menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. 2. Studi kasus SD kelas tinggi. Pak Amal adalah guru SD kelas 5 di Kabupaten X. Meskipun ia senang mengajarkan mapel bahasa Indonesia, Pak Amal tetap beranggapan bahwa semua mapel lainnya harus dapat ikut andil menguatkan literasi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu Guru mengenai pendapat Pak Amal? Bagaimana contoh pembelajaran yang ideal untuk dilaksanakan Pak Amal jika ingin mengajak kerjasama guru dari semua guru kelas dan guru mapel untuk menguatkan literasi? Studi kasus SD. SD.
antara pewarna dan pewarni, saya cocok dengan pendapat pewarna. Saya setuju untuk yang kedua dengan pendapat Pak Amal. Tadi kasus SD sudah centang biru. Kita lanjutkan 2A 32A tadi kasus di SMP untuk bagian pertama. 2A 32A tadi kasus di SMP menerapkan strategi memahami bacaan dari Harvey dan Botfish 2000. 1. Perhatikanlah 2 teks bacaan dalam tautan yang tersedia. Mata pelajaran apa saja yang dapat menggunakan materi bacaan tersebut. 2. Jika Bapak Ibu guru diminta untuk memilih salah satu dari keduanya sebagai bahan ajar atau stimulus soal, bacaan yang berjudul apakah yang dipilih? Mengapa? Ini bacaannya ada 2. 3. Perbedaan kutub utara dan kutub selatan serupa tapi tak sama. Yang kedua, ingin jadi animator, kenali dulu jenis animasi. 3. Berdasarkan salah satu bacaan yang dipilih, lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini terkait bacaan tersebut. Edit mulai. Tadi kasus 1 di SMP. Yang pertama, mapel apa saja, bisa IPA, IPS, TIK, Bahasa Indonesia. Jika saya memilih yang pertama, yaitu tentang perbedaan kutub utara. Dan kutub selatan. A32A studi kasus 1 di SMP sudah centang biru. Kita lanjutkan ke 2A32B studi kasus 2 di SMP. 2A32B studi kasus di SMP. Pak Sihat adalah guru pendidikan jasmani dan kesehatan di SMP Harapan Bangsa. Menurut Pak Sihat, pelaksanaan Irtanas ujian nasional hingga asesmen nasional yang baru-baru ini ramai dibahas tidak ada hubungannya sama sekali dengan mata pelajaran yang diampunya. Pak Sihat diam-diam bersedih karena merasa terabaikan di tengah gencarnya penguatan literasi nasional. Bagaimana tanggapan Bapak dan perasaan Pak Sihat terkait pembelajaran Penjaskes? Studi kasus 2 di SMP. Pak Sehat yang bersedih. Tanggapan saya adalah seharusnya Pak Sehat tidak usah bersedih.
usah bersedih, karena mapel Pencas juga menerapkan restorasi. Literasi dan numerasi. Kita tunggu prosesnya. Dua A 32B Tadika Sudut 2 di SMP sudah centang biru. Artinya berarti di sini untuk materi 2A implementasi literasi dalam pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.